You know, in the forest, di hutan, yang tadinya orang gak percaya takhayul, jadi percaya sama takhayul. You know what I'm saying? Because y'all see a lot of things in forest. You know, ada Mbak Kuntila. Surat kebencian dibuat untuk si Bobby, sang suami. Gila, itu gedeknya sampai sini banget, sampai di ulu hati. You know, sekte KKK tuh banyak franchise-nya gitu loh. Mereka punya kepercayaan masing-masing. Mereka itu ada yang sangat hermit, tapi ada juga yang ke satanisme. Hey guys, Vegas, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal Sasha Marissa Horror Series. Yes, bagi kalian yang baru masuk ke channel gue, I make horror videos. So like, in Paranormal Horror Series, kalian akan menemukan tentang jurik, pembunuhan. I don't wanna say clearly, cause I clearly need that dollars, you know what I'm saying? Kalau dolar kuning like, it's no funny that you will find a lot of things like that in Paranormal. Di video hari ini, gue pengen ngomongin suatu kasus yang questionable. What I'm talking about like, sangat dipertanyakan. Lu pasti kepo kan? Kepo dong, biar seru. Ini terjadi di Oklahoma, Amerika. Not in Asia. Sounds strange in Oklahoma. Jadi something strange itu apa? Marjuri kah? Pembunuhan kah? Atau alien kah? Konspirasi kah? Yang namanya hutan itu, bagi anak-anak alam nih ya, anak-anak yang suka ngalam nih ya, you know, in the forest, di hutan, yang tadinya orang gak percaya takhayul, jadi percaya sama takhayul. You know what I'm saying? Because y'all see a lot of things in forest. You know, ada Mbak Kuntila. Some of y'all mungkin ngira, you know, the forest is so peaceful, kayak di Twilight, this and that. I agree with y'all. It's all fun and games ketika akhirnya lu menemukan seorang jurik gitu di pohon-pohon. That's scary, I don't want that. You know what I'm saying? Sekarang, video ini gue ngomongin suatu kejadian yang aneh di dalam hutan di area Oklahoma. Lebih detailnya itu di Southeast Oklahoma. Your girl needs to read the notes daripada salah. Jadi ada apakah di dalam hutan itu? That's what I want to talk about. Hutan ini telah menghilangkan 3 keluarga. What I mean is, satu keluarga yang berdiri 3 orang, terdiri dari 3 orang. And if you say like emang banyak yang hilang kah di hutan? This one is different. Just believe me, man. What's the bizarre thing is, ini hutan ada kelibatannya dengan sekte or a cult. Yes, a cult. This is real. This is a real deal. This is a problem. But before this video starts, I will be appreciated if you click that like and subscribe button first. Look at me, man. Look at me while you're doing the like and subscribe button. Just do this. Ya, Margo udah nge-like, click. Don't look at the screen. Look at me while you click that click. What? So here's Paranormal. Misteri hilangnya keluarga Jamison di hutan Southeast Oklahoma. Let's go. Wait. I know this is a paranormal video, but I know some of you nyadar sedikit kan muka gue kok kayaknya rada glowing ya. Bukan rada, it's glowing, right? It's because before I make this video, tadi pagi I went somewhere to a certain clinic that made my face like this. Pasti kalian kepo kan? Well, let me just give you the short vlog where I went this morning and how my face jadi glowing gini. Gue mau perawatan muka dulu ya kan, cause you know I gotta take care of my skin. Gue lagi di Derma Express actually. Let's just go, okay? And by the way, paper my shirt, it's cool, right? Lihat deh dong. Iya, aku nggak pernah jerawatan. I gotta use my kimono. Okay, mau treatment dulu. Oh, di sini ya. Aku di sini ya. Oke. Right.
shook. Sekarang gue mau ngambil treatmentnya, kayak salepnya, lotionnya, you know. Gue pakai masker lagi guys. Safety first. Put on the mask again. So yes, I went to Derma Clinic and thank you so much to glow me up by glowing my face. Okay, let's go back to paranormal, yo. Pada tanggal 8 Oktober 2009, ada sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang, yaitu ibu, bapak, dan anaknya. Satu bapaknya dengan nama Bobby Dale, umur 44 tahun, Shirley Lian, istrinya, umur 40 tahun, dan bocilnya, Madison Stormy Star, umur 6 tahun. Mereka memutuskan untuk pindah dari rumahnya gitu loh. Like, they are trying to find a new land di daerah Oklahoma juga. Jadi mereka nih orang-orang Oklahoma yang nyari tanah di Oklahoma juga. Jadi nggak jauh-jauh gitu, nggak nyampe ke Texas, nggak nyampe ke New York. Mereka nih mencari tanah di daerah Southeast Oklahoma, di mana tuh kanan kirinya tuh kayak hutan. Lo bisa kebayang nggak sih kalau lo nonton Twilight? Lo tau kan rumahnya Edward Cullen tuh? Dikarenakan itu hutan, udah pasti tuh ada yang namanya post. Ya pos satpam gitu kan. Cuma karena ini di hutan, mereka lebih kayak ke kabin gitu, kabin tinggi dimana bisa ngelihat hutannya dari atas gitu. Gak setower juga sih, maybe it's a tower or it's just a regular cabin, tapi lo bisa ngelihat sekeliling hutan lo gitu dari atas. Bisa kelihatan ada orang kayak ada jurik, ya ada deh tuh pasti penjaganya. Nah, si penjaga nih sering ngelihat si keluarga Jamison ini, maksudnya mondar-mandir mungkin mencari tanah atau lagi ngeliatin tanah yang dijual di daerah situ. Pada tanggal 8 Oktober 2009 ini, yes, like I say in the first sentence, si penjaga itu ngelihat keluarga Jamison terakhir kali pada tanggal 8 itu gitu, and hilang gitu, and then he didn't see them anymore. Tanggal 9, 10 and the gang tuh dia udah nggak ngeliat lagi. Padahal sebelum tanggal 8 si penjaga tuh sering ngeliat gitu, kelihatan oh ya lagi mondar mandir. Dan si penjaga ini tuh tahu kalau misalnya keluarga Jamison ini tuh akan tinggal di certain land yang besarnya 40 acre. I don't know how much there is in Indonesia, so do your calculation in Google. Or I'ma just provided you here. 40 acre itu berapa? You know, it's big actually, I think. Sotoy banget ya gue. Nah, rencananya keluarga Jamison ini setelah membeli tanah 40 acre tersebut, mereka akan tinggal di sebuah storage container. Lo kebayang gak storage container? Bukan yang mereknya Lion Star, bukan, maksud gue yang bener-bener gede gitu kontainernya, itu yang kayak, ntar gue kasih lihat ya gambarnya di sini biar lo kebayang. Mereka pengen tinggalnya dalam situ. There are some people yang seneng kayak container house yang dirombak jadi yang keren banget kayak IKEA gitu. IKEA anjir. Mungkin kayak gitu. Bukan rumah loh. Mereka bener-bener pengen tinggal di container. So, okay. Maybe they are designer. Maybe they're like interior designer. We don't know that. Pada tanggal 16 Oktober, masih 2009, that's like 8 hari setelah si penjaga melihat terakhir kalinya keluarga Jamison ya. 2 pemburu lokal di Southeast Oklahoma ini menemukan sebuah mobil. Dan mobilnya itu jauhnya cuma a quarter mile. Kalau bisa dibilang 1/4 mil dari terakhir kali si penjaga melihat keluarga Jamison. Mobilnya ini tuh masih kekunci gitu, terkunci. Ya udah deh tuh pemburu kan giniin kan yang ngeliatin dalam jendelanya gitu. There's something suspicious around here. Mereka menemukan GPS yang masih menyala dan seekor anjing yang masih hidup. Kan dia nggak bisa napas dong. We need to break this damn window. Ketika udah di krompiang jendela mobilnya, ya udah deh tuh dikeluarin anjingnya. Kasihan anjingnya tuh sampai kurus, malnourished, kurus kerontang deh. Berarti kan kayak udah ditinggalin lama kan. Dan ketika udah di krompiang jendelanya, selain ngambil anjingnya, si pemburu juga menemukan GPS yang masih menyala. Terus ada dompet seorang bapak-bapak dengan nama Bobby Dale. I guess we know who it is. Abis itu ditemukan juga sebuah tas perempuan yang di dalamnya ada KTP-nya. Is Shirley, suami istri ini. Dan juga ditemukan HP-nya si Bobby. Oh, this is the important part. Ada sebuah duffel bag, lu tahu kan tas nge-gym no, ya kan? Isinya itu $32,000 US dollars. How you gonna leave a car with your dog and a $32,000? It don't make sense. Belum selesai. Dimana investigator polisi tuh langsung datang brek, karena kan emang si Jamison family itu udah hilang selama 8 hari. And you know what? Boom, ketemu mobilnya. Pas lagi dibuka HP-nya Bobby, mereka lihat galerinya tuh ya kan.
ditemukan ada fotonya si anaknya, Madison Stormy Starr. Ketika dicari tahu lebih lanjut, itu foto ternyata diambil sehari sebelum mereka hilang, which is tanggal 7. That's number one. Terus kedua, GPS-nya itu ngarah ke suatu lokasi yang nggak begitu jauh. Nah, tadi yang gue bilang GPS-nya masih nyala itu belum dimatiin tuh sama investigator. Mereka masih kayak they want to know where the GPS heads. Ya udah, polisinya itu ngikutin koordinasi GPS-nya. And you know what they found? You've arrived, gitu kan? Mereka menemukan jejak kaki. Like, listen, I know it's a forest. Hikers, hunters, bisa mondar-mandir kemana aja. But the strange part is, let's think about it. Lo ngikutin koordinasi GPS yang ada di mobilnya si Jamison yang mereka tinggalin gitu. Ketika lo nyampe di titik, bener-bener di titik koordinasinya, lo menemukan jejak kaki. Like, is that a coincidence or not? Tapi kenapa jejak kakinya cuma di titik tersebut gitu, di titik itu gitu? That's suspicious, right? Nah, ketika investigasi menginvestigate the car, bagian luarnya itu tuh nggak ada yang namanya baretan mobil atau ada tanda-tanda pemaksaan untuk keluar. There's nothing yang mengindikasikan bahwa si Jamison ini tuh diserang dari luar gitu loh. Dalam mobilnya juga nggak ada darah. Ya cuma itu. Why? The GPS, HP, anjingnya, tasnya, uang 32.000 ditinggalin dalam mobil yang dikunci. Where are the Jamisons? In conclusion, walaupun mereka ini menemukan mobil Jamisons, that doesn't mean mereka udah menemukan keluarga ini. Esok harinya, tanggal 17 Oktober 2009, lebih dari 300 orang, para investigators, polisi, terus orang-orang yang sukarelawan membuat aliansi di Wano Country mau ngelawan Kaido sama Big Mom. Oke. Kumpul kan? Kita mesti nyari ini keluarga Jamison di mana, because there possibility kalau mereka tuh masih hidup gitu loh. 300 orang ini yang melakukan aliansi di dalam hutan mencari keluarga Jamison ini lewat udara dan tanah. Walau talking about udara itu maksudnya sampai naik helikopter gitu-gitu, geng. Sampai bawa drone kali. Wait, 2009 belum ada drone. Listen y'all. Again, forest, hutan itu is a big place. Sadly, hasilnya itu nihil. Gak ada. Tidak menemukan siapapun or apapun. Pada tanggal 16 November 2013, ditemukanlah tulang belulang yang berserakan. Tulang-tulang dari 2 orang dewasa dan 1 tulang anak kecil. Tulang belulang ini ditemukan 2,7 mil atau let's just say 3 miles dari truk atau mobil keluarga Jamison parkir. Did you notice something? Lu nyadar gak sih ketika gue ngomong dalam section ini 2013? Yes, I've been telling you in 2009. And the bones, they found in 2013. Mereka ditemukan patah. We found the damn skeletons. They died. They dead. Mereka meninggal, mereka wafat. Wow. And you know what? Like, what's the funny part? The disturbing part was tulangnya itu ditemuin cuma jaraknya 3 miles dari mobil, woy. Oh my god, 300 orang tadi yang nyari dari udara sampai tanah, 3 mile dari truk itu nggak ketemu. See? Udah gue bilang ini namanya hutan tuh mistis. Mau lu di Amerika, hutan tuh mistis. Bisa namanya, they have this some kind of power di mana lo tuh bisa dibikin buta sama penjaga hutan. Gue ngomong teorinya itu nanti, oke? But damn. Nah, selain tulang, gue sembari baca ya, karena gue takut ada yang gue miss gitu. Selain tulang, ditemukan juga sepatu, sisaan kain baju, dan gigi dewasa. Ketika dianalisa, itu milik 3 anggota keluarga Jamison. It's been confirmed, Dr. Joshua Lanter. Dr. Joshua Lanter. Beliau adalah seorang dokter dari Oklahoma State Medical. Si Dr. Joshua ini menganalisa tulang belulangnya, mengeksamin totalitas tanpa batas, ya kan? Karena kan kita mesti tahu gitu, ini yang penyebab kematiannya apa. Ternyata hasilnya itu confusing dan bisa dibilang hampir nggak ada gitu loh. Maksud gua, si dokter ini tidak menemukan informasi bagaimana mereka itu wafat, dikarenakan emang tulang belulangannya ini nggak lengkap. Jadi pas lagi ditemuin, punya Bobby Dale itu cuma tulang rusuknya, tapi tulang
tulang pelipisnya nggak ada, tulang lengannya nggak ada gitu, cuma beberapa doang. Dikarenakan nggak lengkap, si dokter nih nggak bisa kasih the exact cause of death ya. Jadinya si dokter ini nulis di datanya itu unknown, tidak diketahui. Dan kedua adalah disease tanda tanya. Disease itu apakah ini penyakit? How is it a disease? But again, dia nulisnya itu disease tanda tanya. Jadi bukan kayak, ya ini penyakit ini, dia mati karena penyakit. No, it's not like that. But still, assuming that it's a penyakit, they don't make any sense. Let's continue, okay? Investigator dan para polisi ini belum menyerah dalam kasus ini. Ketika mereka mencari informasinya lebih dalam, diketahui bahwa ternyata ada koper yang hilang dan sebuah pistol 22 kaliber yang hilang, dan dua barang tersebut terdaftar dengan nama Sherlyn, sang istri Bobby Dale. Kepala gue lagi banyak teori nih, bentar ya. Basically itu dua barang nggak pernah diketemuin sampai detik ini pun. Sekarang gue akan menjelaskan background keluarga ini. So basically Bobby Jamison dan si istrinya Sherlyn ini, ketika mereka mau pindah ke tanah 40 acre di hutan Eufaula, Oklahoma ini, mereka tuh kondisinya lagi nggak kerja. They don't have a job, just the two of them with a child. Dikarenakan si Bobby ini pernah kecelakaan. Nah, dikarenakan insiden kecelakaan tersebut, punggungnya Bobby itu kena damage yang paling parah gitu, dimana dia udah nggak bisa berfungsi seperti sebelumnya. Dikarenakan disabilitasnya tersebut, disabilitas tuh bahasa Indonesia disability bukan ya? Ya udah, dikarenakan dia termasuk orang yang disable, keluarga Jamison ini dikasih tunjangan uang gitu dari negara setiap bulannya. So basically kalau di Amerika kayak misalnya lo amit-amit gitu ya, lo ketabrak atau something happen atau jadinya lo cacat gitu, lo bakal dikasih tunjangan setiap bulannya dari negara, free of charge. Gua nggak tahu exactnya berapa ribu. So yeah, seorang ibu dari Sherlyn dengan nama Connie Cocoton, dia ini suspicious. Si ibunya tuh bingung aja gitu, nggak habis pikir, like why would they bring $32,000 di dalam truk tersebut? It just don't make any sense, you know right? Seorang sheriff dari Eufaula, Oklahoma ini dengan nama Israel Beauchamp, keren kan namanya, dia ngasih statement kalau keluarga Jamison ini tuh bukan orang-orang yang lagi kayak dikejar masalah. It's just like a normal family. Si sheriff ini juga turun tangan lah dalam kasus ini, dimana akhirnya dia menemukan sebuah evidence. Kan si keluarga Jamison udah pasti punya rumah dong sebelum mereka pindah. Nah, dalam rumahnya itu tuh ada CCTV yang ditaruhnya di depan garasi mereka. Si sheriff Beauchamp ini ketika dia nge-rewind CCTV-nya keluarga Jamison sebelum mereka hilang, sebelum mereka pindah, dia notice something. Basically dalam footage-nya itu si Bobby sama Sherlyn ini suami istri ini lagi bolak-balik ngambil barang, taruh barang ke mobil. Ini kan namanya mau pindahan ya. Dia misalnya bawa tas ini nih yang mau dia taruh gitu kan, ke mobilnya dia udah taruh nih. Terus berapa detik lagi dia ambil lagi, dia taruh ke rumah lagi. Terus habis dari rumah dia taruh lagi gitu ke truk. Dan ada beberapa momen dimana si Sherlyn sama si Bobby ini ngeliat-liatan gitu depan mobil. Lama gitu, cuma ngeliatin, saring-saring ngeliatin gitu. Aneh gak sih? Like, what are they doing? With that strange behavior, pasti ada sesuatu going on. You know what? Let's talk about the theories. Teori pertama, mereka itu hilang di hutan. Just simply hilang di hutan dan kena hypothermia, di mana mereka kedinginan, saking kedinginannya itu sampai wafat. Itu kan ada ya kasus-kasus begitu. But let me remind you again, mereka itu ditemukan cuma 2,7 miles dari mobilnya. Dan kedua, kalau misalkan mereka pengen jalan-jalan keliling hutan tersebut, ya kan, kenapa mereka nggak bawa HP, nggak bawa GPS, nggak bawa map maupun kompas? Teori kedua, senario dibunuh atau diri. Para investigators menemukan surat-surat aneh yang terdiri dari 11 kertas. Niat banget gak tuh 11 kertas? Ngalang-ngalangin Wattpad. Ini surat ditemuin di truk keluarga Jamison. Jadi pas lagi mereka awal ngeliatin kan ada HP bla bla bla, itu yang paling kelihatan. Tetapi di bawah joknya itu tuh, jadi kayak diselipin gitu, ditemuin tuh gengs surat 11 kertas. Buset. Ketika dibaca, ini adalah merupakan surat hate letter, surat kebencian. Yang nulis itu adalah si Sherlyn, sang istri. Nah, surat kebencian yang ditulis sama Sherlyn ini khususnya dibuat untuk
si Bobby, sang suami. What is going on between this husband and wife? I know that marriage is not always smooth, but 11 kertas, gila itu gedek sampai sini banget, sampai di ulu hati. Di dalam suratnya tersebut, si Sherlyn tuh nulis bahwa Bobby itu dasar nih seorang hermit. Let me re-explain to you. Hermit adalah seorang yang sangat alim atau sangat amat religius, dimana mereka itu tidak mau berkelibatan dengan modernisasi atau ajaran-ajaran atau lingkungan baru yang going on in this world right now. Nah, si Sherlyn ini tuh kesel banget kenapa suaminya tuh kayak begitu gitu. Si Sheriff Beauchamp ini juga membaca suratnya si Sherlyn, dimana si Sheriff mengatakan bahwa Sherlyn ini terobsesi sekali ya dengan kematian. You still remember kalau si Sherlyn punya pistol 22 kaliber? Where is that right now? Tetapi seorang ibu, si Kokotan itu, ibunya Sherlyn bilang, anak gue gak bakal kayak begitu karena gue pernah tinggal sama dia. Ya udah jelas nama ibunya udah pasti kan tahu ya sifat anaknya gimana. Now let's move forward ke teori ketiga. Yes, let's go. Laki-laki berumur 70 tahun dengan nama Bob Dean Jamieson. Bob Dean Jamieson adalah seorang bapak dari Bobby Jamieson. Umurnya 70 tahun nih si Bob Dean. Daripada ribet ya kan namanya sama-sama Bob ya, kita panggil bapaknya si kakek aja lah ya. Nah si kakek ini kan umur 70 tahun. Lah kenapa berhubungan dengan si kakek? Let me explain it to you. Why is this in theory number 3? Si Bobby ini tuh punya rekor minta pertolongan. Bobby dan keluarga minta negara untuk melindungi mereka dari suatu ancaman. What's going on? 6 bulan sebelum mereka hilang, katanya si kakek ini udah mencoba 2 kali untuk membunuh keluarga kecil si Bobby pada November 2008 dan April 2009. Katanya juga si kakek pernah menabrak Bobby dan si kakek berkelibatan dengan prostitusi, obat-obatan, and some. As the investigate more, keren gak tuh? Ternyata diketahui bahwa Bobby Jameson ini adalah penipu atau scammers, dimana si Bobby ini sering memasukkan data untuk mendapatkan uang lebih dari negara. Kan dia udah disable tuh, dimana dia juga udah dikasih tunjangan. Cuma kalau dia bikin kasus lagi, fake kasus, dia tuh bakal dikasih uang lebih gitu loh. I don't know how much lebihnya, but they did that. Kalau lo nanya kok lo bisa tahu kalau dia itu seorang penipu? Jadi sebelum mereka pindah tuh ya, diketahui bahwa Bobby dan Sherlyn ini pernah bekerja. Kan tadi gue bilang kan kalau mereka tuh nggak kerja sama sekali. Sebenarnya mereka pernah kerja, tetapi kerjanya tuh bukan buat sebuah company, tetapi mereka kerja di pom bensin punya bapaknya, which is si kakek. Kerjanya untuk for free lagi, maksudnya talking about like gue bantuin bokap gue deh untuk kerja di sini, kan dia udah tua juga, dia punya gas station, masa diterbengkalaikan aja gitu kan. Ya sih memang mereka nggak digaji, tetapi si kakek ini pernah menjanjikan si Bobby dan si Sherlyn, nanti hasil keuangan pom bensin ini berapa persen gue kasih ke lo deh. But uangnya itu nggak pernah diterima oleh Bobby atau Sherlyn. Jadi begitu loh, mereka bisa dibilang scammers dikarenakan selama mereka kerja di gas station itu banyak kasus dimana si Bobby ini sering memasukkan sesuatu, either data atau masukin revenue. Nah, pada bulan Desember tahun 2009, Bob Dean Jamieson, seorang kakek ini, wafat, gengs. Sekarang adalah teori yang paling banyak percaya, keterlibatannya keluarga Jamieson dengan sebuah sekte. Memang di southeastern Oklahoma itu terkenal banyak sekte, dan itu tuh emang beritanya udah gembar-gembor dari tahun 1993. Ini sekte white supremacy, sekte KKK, sekte orang putih. Serem gak sih ternyata keluarga Jamieson ini keterlibatan dengan KKK. Gue gak mau kenceng-kenceng dikarenakan kasus ini lumayan besar kan ya. Ada deh tuh TV show investigator ini yang namanya TV show Disappeared. Mereka lagi investigasi si kasusnya Jamieson ini. Nah di dalam TV show Disappeared ini diundang deh tuh temen dekatnya si Sherlyn dengan nama gue lupa, Nikki Chenault. Nikki Chenault ini ternyata pernah ditelepon. Penelponnya ini adalah seorang perempuan. Dia ngomong gini ke Nikki Chenault tanpa hello my name is, enggak, langsung kayak good evening, I would like to tell you something. Si cewek anonimus ini cerita kalau dia itu pernah ikut sekte KKK.
gitu loh, yang berada di Southern Oklahoma. Bahwa sekte gua ini mempunyai buku. Isi dalam buku tersebut adalah hit list, daftar orang-orang yang bermasalah untuk sekte tersebut dan harus di anihilasi. Anjas, anihilasi itu bahasa berat banget sumpah. Gak pernah gue pakai. Nah, si Anonymous ini bilang, gue lumayan inget sih orang-orang yang ada dalam buku tersebut. Nah, dia sebutin tuh ada sekian banyak. Dan si Nicky Channel tuh buka di Google nama-namanya itu. Ketika dicari di Google, itu orang termasuk di missing person. Dan lu mau tahu salah satu namanya itu siapa? Bobby dan Sherilyn. Lengkap lagi, Bobby Dale and Sherilyn Leanne. Why would they in the cult? Ditambah lagi, ketika dibobol rumahnya sama si SI sama investigator, ditemukan sebuah kitab penyihir. Di kontainer keluarga Jamison ada graffiti tulisannya begini: 3 cats killed today by people in this area. Witches don't like their black cats killed. Si Shirley nulis graffiti gitu. Bobby itu adalah seorang yang sangat religius, sering ke gereja, dimana Bobby itu cerita ke pendetanya bahwa dia menemukan istrinya terobsesi dengan Satanic Bible, Alkitab setan. Well, Sherilyn say it was a witch Bible, but Bobby bilang itu Satanic Bible. Now, kita hubungin ke sekte KKK. You know, sekte KKK tuh banyak franchise-nya gitu loh. What I'm talking about, nggak cuma satu, ada banyak di setiap area. Dan setiap sektenya itu punya nama sendiri-sendiri gitu. Ada yang namanya White Power, ada yang namanya Almighty White, apalah. Setiap sekte KKK itu juga punya beliefs masing-masing. Mereka punya kepercayaan masing-masing. Mereka itu ada yang sangat hermit, tapi ada juga yang ke satanisme. Now, sampai sekarang kita belum tahu si keluarga Jamison ini itu ngikutin sekte yang alimnya sampai seaneh banget yang udah kagak bener, atau sekte KKK yang satanisme. Nah, dua-duanya bersama-sama gak bener, tapi kalau digabungin jadi clashing dong. Kan mereka beda kepercayaan. Itu dia deh. Kalau sekte KKK yang mereka ikutin itu sekte yang hermit, menemukan bahwa istrinya si Bobby itu lebih ke satanisme. Jadinya kayak, wah itu istrinya si Bobby kagak bener woy, bukan orang kita mesti. Nah, itu bisa jadi. Oh, the other way around. Si sekte KKK-nya ini lebih ke satanisme, terus tahu kalau misalnya Bobby ini orang yang sangat religius, yang wah si Bobby bukan nyembah setan, dia mesti. Mungkin mereka akhirnya found out the truth. Akhirnya mereka tiga-tiganya beserta anaknya yang malang tersebut yang masih 6 tahun itu juga di basically that's it guys. Ini teori yang sampai si Sheriff Beauchamp juga percaya. Walaupun banyak teorinya, penyebab pasti dari kematian keluarga Jamison ini belum ditemukan. Gue baru cek sebelum gue bikin video ini, ternyata kasus ini udah ditutup dari pihak Oklahoma sendiri. Kenapa ditutup? Padahal belum selesai loh. Maksudnya masih bisa diinvestigasi. Gue yakin mungkin kasusnya ini udah hampir ketahuan. There's one member atau 2 members dari sekte tersebut yang campur aduk sama kasus ini dan akhirnya berhasil untuk ditutup. Oh my gosh, man. Tapi at the same time, knowing kalau mereka itu pernah di sekte Kluk kan, I need to think about it again. Do they deserve to die? And you know, sekte mereka itu kan ngebunuh orang Asia, orang African American. So what do you think about it? Menurut lo, teori mana yang paling kalian percaya? Dan jika kalian punya informasi yang lebih lengkap, please drop it in the comment. You know Sasha Marissa always read your comment. I guess this is it guys. Thank you so much for watching this paranormal video. I will see you in the next video dan gua bakal kasih lo another interesting horror stories. I will see you in the next video and I love you guys.